Halo, assalamualaikum. Ya hale. Loh, udah maunya sih. Kia hale itu artinya apa kabar? Sambil nemenin Papa Adi makan siang, kita iseng-iseng bikin video aja ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang reverse culture shock. Culture shock itu kan artinya, ini nyontek ini ya, Mbah Google. Culture shock itu kan artinya kaget budaya atau keadaan di mana ada kekhawatiran yang berlebih yang dialami oleh orang-orang yang menempati wilayah baru atau asing. Nah, di sini kan berarti artinya di sini kita kaget dengan budaya Pakistan yang dari Indonesia, yang kita asalnya dari Indonesia terus kita pindah ke Pakistan, lalu kita mengalami culture shock. Nah, kalau reverse culture shock itu apa? Reverse culture shock itu adalah sebuah fenomena yang dialami oleh seseorang yang pernah tinggal sementara di suatu daerah yang asing atau di negara lain selain dari daerah asalnya, dan lalu dia kembali lagi ke lingkungan asalnya. Nah, maksudnya adalah di sini kita misalnya ya, kalau kita udah tinggal di Pakistan terus kita balik ke Indonesia liburan gitu, nah terus kita di Indonesia mengalami ada kekagetan gitu selama di Indonesia. Nah, apa aja kah itu? For your information, kita udah balik ke Indonesia berapa kali ya? 3 kali. 3 kali? 2? Oh iya 2 kali. 2 apa 3? 2. Gimana sih Papa aja? Ya kalau sama keluarga 2. Kalau aku sih Iya, kamu kan 3 kali. sekali pernah waktu kamu doang. Kamu mah udah 4 kali. Iya. Yang waktu aku masih di Indonesia. Ini kok malah jadi diskusi. Oke, lanjut. Kalau Papa Adi sih udah 4 kali bolak-balik. Kalau sekeluarga udah 2 kali ya Pak ya. Udah 2 kali balik. Waktu itu selama 1 bulan ya di Indonesia. Nah, apa aja sih yang kita tuh kaget lagi gitu melihat kondisi di Indonesia yang berbeda dengan Pakistan. Nah, yang pertama itu adalah soal makan. Enggak macet dulu. Pasti macetnya itu. Nggak kompak Papa Adi. Oh iya, ada macet. Soal macet. Papa Adi paling shock dengan macet ya. Gimana? Ceritain dong, Pak. Ya kalau kenapa saya bilang macet? Karena di sini tuh kan kita tinggal di Islamabad. Iya, Di Islamabad itu ya alhamdulillah sih untuk traffic itu bagus. Nggak nggak terlalu banyak sebenarnya mobil. ada macet Pak, cuman di jam-jam tertentu kayak berangkat kerja sama pulang kerja ya kan. Iya, tapi macetnya masih tuh bisa normal. dibilang lampu merah doang ya, nggak yang seribut mobil melintang sana melintang sini. Enggak sih, macet biasa tapi sambil jalan gitu pelan-pelan. Nah, kalau kita bilang, kalau kata orang Indonesia bilang sih atau orang Jakarta bilang sih, itu mah nggak macet, itu mah cuman biasa arus. Nah, begitu kita balik ke Indonesia, Allah Akbar. Kenapa kepedesan? Ya, kepedesan. Ini makannya pakai tangan kanan ya bukan kiri. Kameranya yang salah, kamera depan. Nah itu kepedesan. Kecapean, macet di sana itu. Iya, tua di jalan guys. Tapi itu kan cuma di Jakarta doang. Maksudnya kita kan waktu itu stay-nya di Jakarta. Terus tapi sempat ke Depok juga, ke Bekasi gitu-gitu. Tapi ya macet juga sih. Tapi Indonesia yang belahan bagian lain juga sebenarnya ada yang nggak macet juga. Cuma karena kita tempat tinggalnya macet, ya begitulah. Jadi itu salah satu reverse culture shock kita juga sih, kita kena macet lagi dan yang membuat kita aduh kok gini sih. Nah, masalahnya pulang dari Depok ke BSD waktu itu bisa sampai jam 2 jam, 3 jam itu. 3 jam. Karena waktu itu macet di Simatupang itu kan. Kita kaget karena lagi ada pembangunan juga untuk tram. Untuk apa sih kereta yang di atas itu apa?
MRT ya, MRT ya. waktu itu. Wah, Kita udah berapa lama sih nggak itu balik sampai kita macetnya norak banget. dahsyat. Capeknya itu sampai ngantuk terkantuk-kantuk di jalan itu. Tapi sebenarnya itu karena kita terbiasa di sini nggak macet, sehingga balik ke sana macet lagi, kena macet lagi, jadi itu kayak kaget, termasuk rada kaget. Terus yang kedua apa? Kedua, cuci tangan dulu. 2,000 years later. Oh, Oke. ada Jain. Bangun guys, yuk. Zain? Ada baby Zain bangun nih. Terus yang kedua apa Pak? Nah, untuk culture reverse shock yang kedua adalah kita kaget makan banyak banget. Makanan banyak. guys, untuk Nah, makanan kan kita kaget karena di sini ya makanannya beda sama di Indonesia. Ya jelas lah enakan di Indonesia ya kan. Terus kita kalap deh makannya Pak. Ya, Terus kita semuanya kita makan nasi padang, sate padang, ketoprak, gado-gado, apa aja kita makan. Es teh manis aja tiap hari. Dan mengakibatkan kita naik berat badan. jangan sebenarnya makanan-makanan di sana ya sekarang. Kalau di sini sebenarnya Kita banyak udah- juga, tapi kan tetap berbeda ya, apa namanya? Berbeda apa sih namanya tuh? Beda. Berbeda nuansanya gitu ya kan. Kalau di Indonesia semuanya ada, tinggal beli di pesawat lewat. Enggak, di pinggir jalan ada. Terus kita bisa go food ya kan. Dalam waktu 5 sampai 10 menit langsung nyampe. Kalau di sini kan kita kalau mau makan masakan Indonesia harus masak sendiri. Gitu. Belum tentu juga enaknya sama, ya kan? Apalagi kalau bikin cilok terus gagal. Ya udah deh, gitu deh, perjuangan banget kalau mau makan enak di sini. Jadi pas di Indonesia kita kalap makannya. Nah terus yang ketiga, reverse culture shocknya kita jadi gampang sakit guys kalau pulang ke Indonesia. Mungkin itu efek kita makan segala-gala apa dimakan kali ya. Tapi juga kalau menurut aku lebih ke ini juga, kayak banyak polusi juga di kota tempat kita stay. Emang banyak terlalu tinggi polusinya ya. Dan di Islamabad itu kan tidak berpolusi banget gitu. Jadi waktu Azam pernah pulang ke Indonesia terus dia sakitnya tuh pneumonia gitu. Karena kan kita tinggalnya di kota Islamabad sekarang ya, kota pemerintahan ya, jadinya jauh Masih dari sepi di sini sih kalau menurut jauh aku. dari pabrik-pabrik yang Iya, jadi memproduksi bukan kota segala bisnis. macam bahan baku. Bukan kota bisnis, bukan kota perekonomian. Di sini tuh kota pemerintahan, jadi nggak ada pabrik gitu. Nah kalau kita balik ke Indonesia, kita itu tinggal di daerah kota industri sih, jadi mungkin Gimana polusinya tuh lebih tepatnya? lebih tinggi mungkin, jadi membuat kita juga mudah drop Ya, selain kebanyakan makan, selain apa? selain terlalu banyak makan. Iya, dan emang Minuman juga yang cuacanya. beres gitu. Iya, dan cuacanya kan pasti beda ya, beda negara pasti beda juga weathernya atau cuacanya. Terus terus kita juga pernah sakit satu keluarga, kita semua sakit barengan. Itu kena virus kata dokter. Virusnya entah apa, itu tahun 2018 apa 2019 ya? Oh enggak, 2018. Pas kita pulang kita sakit sekeluarga barengan. Oh iya. Ingat nggak? Sampai Azam sampai Azam dicek ke rumah sakit kan, karena dia paling parah. Kalau kita sembuh dalam waktu 3 hari kita sembuh. Tapi itu emang parah banget, kena virus Ya apa entah. itu, ya panasnya sih karena itu karena dulu itu perbedaan suhu waktu itu kan kita baliknya kan cuaca. Januari di Islamabad itu masih dingin, begitu sampai di Jakarta itu udah musim
bukan musim panas ya, maksudnya karena udaranya panas kita kebanyakan minum air es sehingga membuat radang di tenggorokan. Iya, Jadi kebanyakan. memang pelajaran buat kita juga, Kebanyakan minum es. hati-hati pas begitu pulang ke Karena negara keluar. asal itu jangan minum es. Langsung. Tapi nggak Apalagi bisa. banyak. Tapi nggak bisa. Gimana dong? Jadi kita nggak pernah ketemu es blewa, es kelapa muda. Jadi kita belinya yang es yang nggak ada, es campur, es teler, yang alpukat gitu-gitu. Terus yang tadi pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, bayar parkir, guys. Nah, ini juga salah satu reverse culture shock dari yang kita tuh di sini nggak pernah bayar parkir, tiba-tiba di sana Harus bayar parkir iya. dimanapun kita berhenti. Iya, sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Cuma ya ini termasuk kebiasaan yang berubah aja. Jadi kita masukin ke reverse culture shock. Karena pernah kejadian Papa Adi tuh bayar parkir ke Indomaret ya. Terus Papa Adi bayar cuma 2.000. Terus kayak mungkin ngerasa kamu kayak diliatin gitu ya, kok cuma 2.000 gitu kali ya. Terus pas nanya ke teman, ke teteh apa ke temen ya, bayar parkir berapa sih sekarang? Katanya 5.000. Ya Allah, kita udah kapan ya, ketinggalan banget bayar parkir masih 2.000 gitu loh. Ya kita kan nggak tahu kondisi di Indonesia udah kayak gimana, jadi ya emang salah juga, kita harusnya nanya-nanya dulu ya gitu. Terus yang kelima apa, guys? Yang kelima, kendala di anak-anak ya. Anak-anak kendala di bahasa. Berhubung di sini sekolahnya anak-anak itu pakai bahasa Inggris. Jadi di Indonesia untuk komunikasi rada bingung ya anak-anak ya. Iya, banyak yang nggak dia Banyak mengerti gitu loh. kosakata yang mereka nggak tahu, jadi kita harus ngajarin lagi gitu. Kayak keluarga tuh ngajak ngobrol, mereka ngomong apa, mereka tuh nggak ngerti, terus nanya dulu ke kita, emang ini maksudnya dia apa sih gitu. Bukannya nggak mau ngajarin bahasa Indonesia ya, kita kalau di rumah tetap ngobrolnya bahasa Indonesia sama anak. Cuma kan waktu mereka itu habis banyak di sekolah, ya kan, dari pagi sampai siang sampai jam 2 itu kan di sekolah setiap hari. Jadi komunikasinya lebih banyak ke guru dan ke teman-temannya gitu. Nanti ada yang komen lagi, kenapa sih nggak diajarin bahasa Indonesia? Padahal mah kita juga ngobrolnya di rumah bahasa Indonesia. Sedangkan aku juga nggak pintar-pintar amat bahasa Inggris, jadi aku pasti ngajak ngomong anak bahasa Indonesia, guys. Jadi jangan di komen ya netizen kalau Ya, aku karena, nggak ngajak ngomong bahasa Indonesia. Ya mungkin mereka juga masih pada kecil kan, mereka jarang berinteraksi dengan teman-teman yang berbahasa Indonesia juga kan. Karena di sini kan memang nggak banyak ya teman-teman WNI kayak gitu di sini, ya agak susah untuk ngajarin mereka juga. Tapi ya insya Allah lah seiring waktu berjalan. Ya, terus Pada next. bisa kok. Ini yang keberapa ya? 6. The last pokoknya, bukan ke 6. Kan tadi kelima. Iya ya. Ya udah pokoknya the last. Yang terakhir, guys. Papa Adi. Yang terakhir adalah Aku juga kaget yang sih. gue rasain itu banyaknya wanita yang bekerja di sana. Kayak misalkan datang ke mall-mall, itu kita shock loh sebenarnya. Kita shock. Termasuk reverse culture shock sih. Iya, kita shock karena nggak biasa ya ngelihat karena Papa Adi nggak biasa ngelihat perempuan di sini berkeliaran di di jalan jalan-jalan atau di mall-mall atau yang berjualan atau memasak Alhamdulillah di sebuah ya, restoran buat gitu. mama. Itu nggak ada wanita di sini, nggak ada perempuan di sini yang berkeliaran atau memasak-masak gitu. Begitu balik ke Indonesia itu shock, ya ampun kok kayaknya kaget ya, yang ngelayanin ini cewek gitu loh, bukan cowok kan. Kalau di sini tuh yang ngelayanin itu ya bapak-bapak lagi yang bewokan gitu. Nah di sini nggak enak banget dilihat. Sorry. Nah kalau di Indonesia ya sedikit
enak dilihat. Enak dilihat itu. Enak dilihat. Gubrak. Terus kenapa ya mata itu nakal gitu? Karena di Indonesia itu Astagfirullah. banyak Astaga. cewek-cewek yang berpakaian seksi gitu loh. Walaupun itu cuman kaos ya. Kalau di sini tuh Iya, nggak iya, ada nggak sama ada, sekali nggak ada. cewek Iya, yang benar-benar. pakai kaos oblong. Jadi mata Nggak tuh ada. kayak nggak biasa ya Pak ya. Mata Walaupun tuh kayak iya, walaupun musim panas di sini itu semua pakai salwar gamis semua gitu. Pakai ya ketutup rapat iya gitu loh. pakaiannya Semua pakai shalwar gamis yang aku pernah kasih tahu ya di Hmm. video ini culture shock. semuanya. Jadi nggak ada yang apalagi pakai jeans itu. Ada yang pakai jeans tapi Ada, untuk di aku- daerah Islamabad aja karena Islamabad memang agak sedikit lebih apa ya, lebih Modern. nggak tahu ya Bu, bukan modern sih, mungkin Apa? lebih bebas aja gitu loh sama kebudayaan mereka. Tapi itu pun hanya orang yang masih muda, cewek-cewek yang masih pada muda gitu, kayak misalnya Jarang remaja dilihat, gitu. hanya di tempat-tempat tertentu aja ya kan yang banyak Iya. foreigner gitu. Iya. Dan itu cuman bisa dihitung sama jari, paling cuman 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu. Namanya. Iya. Nah, kalau di Indonesia ya itu. Tapi culture jangankan shock-nya. Papa Adi ya, aku juga shock loh waktu baru masuk di airport Thailand aja ya, waktu transit di Bangkok. Baru masuk itu belum masuk Indonesia loh. Tiba-tiba ngelihat cewek pakai rok mini, tank top. Sebenarnya dulu ya biasa aja ya, waktu di Indonesia juga banyak gitu di mall-mall ngelihat kayak gitu atau di mana lah, itu kan hal biasa. Tapi karena di sini nggak pernah ngelihat, terus tiba-tiba di Bangkok ngelihat dan itu banyak, nggak cuma 1, 2 ya kan. Kita kayak lihat-lihatan gitu sama Papa Adi, kok banyak yang kayak gini gitu ya. Oh salah, ternyata kita yang berbeda. Ternyata kita yang Iya. Karena yang di culture sini tuh shock gitu. karena di sini yang masak aja kayak di misalnya di restoran atau di kaki lima yang jualan-jualan kayak gitu. Itu cowok semua, nggak ada yang cewek yang jualan, kayak ibu-ibu yang lagi masak nasi goreng atau bikin sayuran kayak gitu. Ini di sini nggak ada sama sekali. Bapak-bapak semua ya, kok bisa Meski ya? jangankan itu, untuk pergi ke pasar aja untuk beli bumbu dapur atau sayur-sayuran, Bapak-bapak. itu bapak-bapak semua yang belanja, nggak ada yang ibu-ibunya belanja. Apa dong belanja? Adapun itu juga itu orang asing, Papa lah belanja. kayak misalnya orang dari Thailand, aku belanja, emang aku terus yang belanja kali. Nah, Iya, itu dia. Mama males turun kadang kan, karena kalau udah lingkungannya kok laki-laki semua, ini aku pasti kalau lewat diliatin gitu Nah, kayak di sini malah wow, risih kalau malah misalnya risih. kita keluar karena Gitu. nggak banyak cewek di sini dan memang tidak terbiasa. Justru yang cewek-cewek kayak istri saya sendiri itu dia malah risih gitu untuk keluar gitu karena langsung diliatin sama orang-orang di sini gitu, bapak-bapak di sini kayak pengen nerekam gitu. Malah takut dia jadinya. Sebenarnya emang mukanya aja udah serem sebenarnya, cuma kelihatannya kayak mau makan gitu. Dan Ya udah, terus ya pokoknya gitulah ya, itu termasuk reverse culture shock. nah, yang terakhir dan yang paling terakhir Nggak ada adalah- lagi yang terakhir. Oh, ada. Lagi apa itu? Nah, ya ini juga baru inget sih. Jadi culture shock yang kita alamin, saking di sini itu suasananya dan mungkin karena negara ini adalah salah satu negara berkembang ya. Suasana di Islamabad ini atau di Pakistan ini itu suasananya seperti suasana di Indonesia tahun 80 mungkin ya. 80 ke 90 lah gitu. Masih Jadul. apa ya, kita bilang orang-orang modern saat ini tuh jadul lah ya. Karena apa ya, karena memang semua itu masih serba Old school. ya, kita bilang sih minim Motornya ya. old school Kayak sama motornya semua. juga itu kita bisa Gak ada motor metik. kita cuman bisa lihat motor-motor 70 kayak gitu, yang motor-motor Tahun 70. motor laki tapi tahun 70-an kayak gitu. Ya, dan itu semuanya semua itu sama. seragam. Baru ada sedikit motor-motor yang agak-agak sedikit modern, motor 125 cc ke atas ada, tapi nggak banyak. Nah, bahas begitu kita pulang ke Indonesia, itu shocknya itu ibarat seperti orang keluar dari penjara gitu lah.
Kita di Kandang. penjara, kita seperti di dalam tahanan dari rumah kandang. gitu. Ya kayak anak keluar dari kandang gitu. Itu bener-bener kayak wah, this is life gitu. Kasihan banget. Ya. Ngelihat gedung tinggi aja, wow. Jadi kita Gitu, hidup di guys, sini ya tuh Allah. kayak orang lagi dipingit gitu loh. Kayak kita back to Ke reality. 20 years ago or 10 years ago. Ya kalau kita balik ke Indonesia tuh kayak back to reality lah gitu. Gitu. Enggak go to the future. Kayak kita tuh Jadi abis naik mesin masa depan itu, Iya. mesin Doraemon, tiba-tiba wow. mm-mm. Ih, ngeliat gedung tinggi lagi gitu ya kan. Di sini ya gedung tingginya Centaurus doang. Ya pengalaman pertama kali datang ke sini pun itu sedikit kaget Shock juga ya juga. dari Indonesia, terus kita tinggal ke Islamabad itu kita tinggal ke Pakistan itu kaget Nah itu karena culture shock. Kalau ini kan kita reverse culture shock. iya, ya memang ya itu dia kagetnya itu. Kok mirip Indonesia tahun 70 gitu loh. Segala macam ya serba minim kayak gitu. Ya udah. Ya udah segitu dulu ya reverse culture shock kali ini. Kita bakalan bahas-bahas lagi. Kira-kira apa lagi sih yang teman-teman pengen tahu? Bisa komen di bawah. And don't forget to subscribe, like, comment, and Gaul. Oh, salah. share this video to your friends. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat mau kuliah di Pakistan, itu ya bisa. Sebenarnya di sini enak kok, tenang aja. Ya untuk teman-teman yang berniat untuk sekolah di sini, melanjutkan sekolah di sini, itu bagus sih sebenarnya karena tidak kontaminasi sama dunia yang glamor gitu. Kita di sini belajar menghargai yang namanya belajar apa namanya tuh prihatin kayak gitu. Belajar Di sinilah tempatnya. sabar, Dan bagus juga untuk para cowok yang matanya gatel, menjaga mata. nah menjaga hati di sini bagus banget. Tapi Masya Allah. alhamdulillah di sini mah cowoknya ganteng-ganteng. Iya. Ya, memang ganteng-ganteng sih. Berarti Semuanya ganteng. mata cewek cowok ganteng, cuman ya itu kayak mata kalau kita misalnya dong yang harus cowok jaga. ngelihat cewek di sini memang yang cantik kayak gitu, kebanyakan dia pakai cadar kayak gitu. Tapi kok dari matanya aja itu udah kelihatan cantik, udah kelihatan Orang cantik. Pakistan itu ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mau nggak kita bahas? Komen di bawah kalau mau. Nanti Lanjut, kita ya. coba deh ya bikin vlognya. Hmm. Oke? Pokoknya subscribe dulu ya, jangan lupa subscribe. Oke? Itu apa sih orang ya Allah teriak-teriak. Oke, Sate, segitu bilang dulu ya sate. guys. Kita mau jemput anak sekolah. Bye bye. Bye. Assalamualaikum. I love it. Hafiz.